Lu lu gimana ceritanya sih Ya, bikin ini sama kepikiran bikin proyekan sama Glenn? Sambil ngobrol aja nggak apa ya? oke. Jadi awal ketemu sama Glenn itu gara-gara gue latihan di studio apa namanya studionya anak-anak Vacant, sering latihan tuh di Force Studio, kebetulan dekat rumah gue juga kan di daerah Ciganjur. Ketemulah pertama Glenn di Hmm. situ, ngobrol-ngobrol, kebetulan ada Igun juga, ada Eric juga di sana. Ngobrol-ngobrol kayak reuni pit pub di zamannya lah kayak gitu. Anjing, ini orang-orang pit pub pada Hmm. lagi ketemu di sini kan gitu. Setelah sekian Hmm. puluh tahun nggak ketemu gitu. Dari situ gue Hmm. ngajak ngajak teman-temannya atau ngajak Glenn, bahkan uh, Eric juga sama Igun juga ngasih tahu kalau misalkan uh, itu tuh Glenn bikin band dong. Waktu itu Glenn udah punya band, meneruskan nama Sid Hmm. gitu. Jadi Glenn bikin band dengan personel-personel baru tapi dengan namanya Sid tetap. Nah, gue Hmm. tertarik untuk bikinin memproduksi albumnya si Glenn, bikin album buat si Glenn lah. Cuman gue bilang sama Glenn, Glenn, gue mau produserin lo, gue bikinin lagu, gue rekamin dan segala macam, tapi gue nggak mau pakai nama Sid. Buat gue Sid tuh udah terlalu legend, jangan diterusin lagi, udah bubar aja Sid mah gitu. Gitu. Hmm, gitu. Akhirnya gue berpikir, iya, karena gue pikir kalau membawa nama Sid kan kita membawa nama besar seorang Ari Yanuar, membawa seorang Ucok segala macam yang udah gede banget dan udah menjadi legend lah. Jadi gue pikir Hmm. udah aja kita bikin band baru atas namanya Glenn and the Vicious Boy, karena gue mau jual nama lu, jual nama Glenn sebagai seorang frontman gitu. Hmm. Awalnya Terus, di situ. Sampai akhirnya ya udah. oke. Karena nggak mungkin kalau misalkan gue frontman lagi di sini, nggak mungkin. Gue udah punya 2 band, jadi gue pengen gue orang belakang layar aja. Gue yang bikinin lagu, gue yang produserin, Glenn tinggal nyanyi gitu. Hmm. Hmm, oke, 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 oke. Ini kan Bulog juga main gitar nih, ya kan? Hmm. Nah, mau ngulik dikit, tanya dikit mengenai soundnya ini gimana nih? Sound yang project yang digarap bareng sama Glenn ini gimana nih soundnya? Apa benar-benar ini arahnya kemana gitu kan? Kan luas nih kita sound Sex Pistols atau modelnya sound Ramones atau mana nih gitu kalau boleh sedikit di sharing sama kita, dibocor-bocorin dikit gitu. Oke. Kalau sound sebenarnya kan gue gitar memang di support sama Radix gitar kan. Jadi memang kebetulan band gue ada 3 nih. Pertama ada Superglad, ada Kausa, sama satu lagi gue bikin project si Glenn and the Vicious Boy. Kalau di Superglad hampir semua pick up yang gue pakai sama Mini Humbucker karena itu udah karakter gue, si Mini Humbucker yang gue pakai. Kalau untuk sound, gue sekarang udah jarang banget pakai ampli, jadi sudah membelok sedikit ke digital. Nah, so far yang gue pakai tinggal gue setting masing-masing aja. Jadi Kausa punya sendiri settingannya di efek gue. Gue pakai Helix, ya kan. Jadi terus si Superglad udah gue setting, Glenn juga gue udah setting. Nah, Glenn itu karakternya lebih kayak The Pixies, lebih kayak Siouxsie and the Banshees, lebih kayak Siouxsie, lebih kayak Alien Sex-Pian, lebih ke 70s, 80s gothic rock punk. Itu gotik ya sebenarnya, grup-grup got itu sebenarnya kan, Siouxsie, Alien Sex-Pian ya kan. Keren tuh, jarang banget ada yang lebih yang ngambil sound ya, model tapi gitu tuh. ngambil nadanya ya. Iya, tapi tuh keren banget tuh. Waduh nih. Ke situ. Waduh, mantep. Tadi berarti lebih pengaruh lebih ke strat, ngambil sound gitarnya lebih ke strat. Ya, sound secara keseluruhannya. Tadi kan secara sound gitar. Nah, ini kalau secara lagu, secara band gitu, atau tiap lagu memang ada sound sendiri-sendirinya, atau memang udah ada karakter sound satu band gitu ya? Oh, udah. Kali itu udah pasti gue satu album udah gue karakterin satu sound yang sama. Paling dibedain kayak misalkan feel di lagu A ada yang pakai delay, feel di lagu B ada yang hanya reverbnya lebih banyak, feel di lagu C ada yang lebih ke planet, ngambil era psychedelic gitu. Itu mah tergantung dari kebutuhan si lagu,
kebutuhan si lirik, kebutuhan makna lirik. Nah itu gue ambil dari ininya, dari instrumen, dari nuansa. Tapi kalau karakter sudah pasti yang kayak gue bilang tadi, lebih ke 70s gothic rock punk, lebih ke strat secara gitarnya, lebih ke mini humbucker di mana toengnya, kalau mungkin gitaris bisa tahu bunyi toeng itu lebih jelas kalau dengan strat dan mini humbucker. Lebih ke situnya kalau untuk karakter soundnya. Waduh, mantep. Keren ya. Ini untuk apa? Band punk Indonesia nih kayaknya belum ada nih yang model ke arah sini nih ya kayaknya nih ya. Mantap nih, brother. Sebenarnya banyak band punk yang ke arah sini sebenarnya banyak banget. Di Bandung ini ada era dulu ada Rotten to the Core. Era 90-an yang police on my back, itu dia memang real 70s punk god ngambil ininya. Terus Jakarta juga punya The Virus yang memang yang karakter 70s. Jadi Riot Cup walaupun parodi tapi dia karakter 70s-nya kuat gitu. Hanya kemasannya Glenn and the Vicious Boys lebih dibikin sedikit ada modernnya. Jadi ini sedikit dibocorin, brothers, Glenn and the Vicious Boys ini apa dia nggak ini ya, apa kalau tadi bilang mungkin ada sound god tapi nggak berdandan ala god 80s god ini ya, punk itu ya. Ya, karena kalau kita bicara antara gothic dan punk kan sebenarnya di era yang sama tahun 70-an, di mana Alien Sex Fiend ada, Bauhaus ada, Buzzcock ada, cuman tetap dengan nuansa sound yang sama sebenarnya kan, karena pada saat itu distorsi hanya ada di JTM 40. Jadi nggak mau semua sound gitar di era itu udah pasti Marshall MK2. Ya. Mau kita dengerin Led Zeppelin, mau kita dengerin Jimi Hendrix, mau kita dengerin Sex Pistols, mau kita dengerin Ramones, hanya ada GTM 40 soundnya. Drive cuma ada di situ. Jadi mau nggak mau hampir seluruh sound, mau gothic rock, hard rock, punk rock sama sebenarnya. Tinggal masalah nuansa nada yang dikeluarkan sama si band itu. Alien Sex Fiend banyak ambil minornya, ya kan? Pistol lebih banyak ambil majornya. Jadi akhirnya nemuin warna yang berbeda-beda masing-masing. Ramones dengan 3 power chord-nya kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya semua nada bisa diambil. The Clash dengan blues-nya. Gitu. Karakter soundnya kalau didengar sama semua. Ya. Marshall GTM 40, GTM 40, GTM 40 yang keluar pada tahun itu. Ya, kayak dandan kayak god juga nggak kalau Alien Sex Fiend kan? Oh ya. Atau Bauhaus, Yoxi kan? Ini sebenarnya. Kalau Glenn and the Vicious Boys lebih ke The Clash kalau untuk fashion. Oh, Clash. Oke. Jadi lebih ke British 70s British punk. Lebih ke The Clash. Kalau 80s British punk udah masuk Explode soalnya. Oh, jadi nggak pakai makeup tuh ya? Nggak pakai makeup ya? Eyeshadow. Oke. Keren. Seru. Sama Glenn itu dulu komunitas dari mana tuh? Dari zaman Pit Pop atau gimana ceritanya? Kalau kenal Glenn dari era Pit Pop. Jadi kenal Glenn dari era Pit Pop. Cuman kan gue beda angkatan nih. Glenn lebih senior lah. Glenn lebih dengan angkatannya Ari dan segala macem. Nah gue kebetulan sama kenal awal pertama justru dari Ari Rocks. Jadi kenalnya itu cuma gara-gara kupluk gue Danzig. Terus tiba-tiba Ari ternyata ngefans banget sama Danzig. Sampai akhirnya ngobrol sama Ari, ya udah dari situ gue sering ke Pit Pop sama Ari, ketemu jalan-jalan nongkrong di Apotik Rena dan segala macam. Gue mungkin yang termuda di era mereka pada saat itu. Jadi mau nggak mau, gue ade-adean lah, yang kadang-kadang nongkrong, ya udah sampai nggak ketemu, sampai era terakhir ketemu itu cuman eranya Black Hole. Eranya Black Hole ketemu, dari era Black Hole udah makin gelap kan kehidupan musisi di Indonesia waktu itu. Sam juga tahu itu gimana darknya. Gimana semua musisi hampir kebanyakan terjun ke dunia per narkoboy. Ya kan, tenang aja, kita semua banyak, ada yang lompat dari gedung, ada yang macam-macam lah. Banget banyak yang mendahului dengan cara yang tragis, dengan cara yang dramatis, dengan cara yang mendadak dan segala macam, yang bikin gue juga pada saat itu sempat down, sempat menghilang dari dunia bawah tanah, nongol-nongol lagi udah eranya Manari sebelum Poster.
Awal ngeband lu sama antiseptik bukan? Betul, sama antiseptik tahun 88. 88. Ya. Itu bawain apa tuh? 88 tuh bawain apa tuh? DRI, Black Flag, Exploited. Waduh, Mas. Tapi masih cover ya, kita nggak punya lagu sendiri pada saat itu. Jadi ya udah nongkrong karena sama-sama demen hardcore punk. Tiba-tiba bawain cover DRI, ayo cover Black Flag, ayo. Jadi nggak ada lagu sendiri pada saat itu. Septic baru punya lagu tuh di tahun 90. Boleh diceritain dari antiseptik terus kemana tuh lo itunya? Septic gua dari keluar tahun 97 dari antiseptik. Dari tahun 88 gua keluar tahun 97. Septic. Kenapa? Lu main bass kan awalnya di Septic ya? Ya, main bass di Septic. Jadi personilnya siapa aja waktu itu? Kenapa? Personilnya siapa aja Septic waktu itu? Personilnya? Awal antiseptik. Ya, awal personil Septic itu sebenarnya ada gua, Berry, almarhum Acit, sama almarhum Robin, Noxa, Suckerhead. Oh, oke. Habis dari antiseptik baru waiting room ya lu? Ya, waiting room 96. Gua udah, tahun 96 itu gua punya 2 band. Jadi, 94 waiting room. 94 itu gue punya 2 band. Jadi ada waiting room, ada antiseptik. Jadi di waiting room gue cuma nyanyi doang, di septic gue main bass doang. Sampai akhirnya tahun 97 gue memutuskan untuk lebih memilih waiting room pada saat itu daripada septic karena mungkin tongkrongan yang lebih cocok buat gue dengan waiting room dengan septic karena septic pada saat itu almarhum Acit lumayan terjerumus juga ke dunia narkoboy. Okay. Sedangkan gue kan yang paling baik-baik. Asik. Yakin? Kagak, kalau cuman minum atau nyimeng atau apa mungkin pada saat itu masih gue lakukan. Tapi kalau udah yang namanya nyilet tangan terus nyedot dari hidung udah gak berani dah gue. Habis waiting room super glad. Jadi waiting room gue tinggalin tahun 2002, 2003 gue udah buat super glad. Waiting room tuh formasinya beda lah ya. Waktu itu albumnya musiknya juga beda kan? Album pertama sama album kedua. Beda. Jadi album waiting room yang formasi original tuh masih dengan ska dan hardcore. Berubah di tahun 2000 ketika masuk album Propaganda itu berubah menjadi acid jazz. Wih, tadi. Itu kenapa tuh? Kenapa, Cem? Itu kenapa bisa berubah gitu? Kenapa? Kalau berubah apa itunya, sepertinya karena gue di waiting room bukan otak pembuat lagu, gue hanya mengikuti mereka anak-anak yang bikin lagu pada saat itu. Jadi berubahnya dikarenakan selera anak-anak memang berubah. Pada saat itu boleh dibilang Juan, Eka lagi dengerin yang namanya James Taylor Quartet, lagi dengerin Mother Earth yang kayak gitu-gitu. Yang memang basic di funk dan jazznya kental gitu loh. Sedangkan gue pada saat itu kan hanya formasi personil terakhir yang masuk. Gue anak baru lah. Gitu. Jadi kalau nyiptain lagu di waiting room gue nggak pernah ngikut-ngikut. Paling lirik gue nyumbang dikit-dikit. Tapi kalau masalah arrangement dan segala macam itu lebih ke personil waiting room yang lainnya pada saat itu. Jadi perubahannya karena memang mereka berubah. Itu juga yang menyadarkan gue, aduh kok berubah-berubah gini ya. Dari situlah gue memang memutuskan untuk mengundurkan diri. Terus bikinlah Super Glad. Ya, betul. Personilnya sama personilnya kan? Ya, jadi waktu beberapa Super Glad. Waktu bikin Super Glad, mungkin bisa ditonton lebih jelasnya lagi kenapa Super Glad tercipta itu di kemarin, hari ini, dan selamanya ada di channel YouTube 1 jam 38 menit. Itu cerita tentang dokumenter Super Glad. Dari pertama kali terbentuk, kenapa, dan akhirnya kenapa memilih waiting room.